Hai Sidultuber. Transportasi merupakan kebutuhan utama bagi manusia modern. Mereka bisa berpindah tempat dari satu kota ke kota lainnya dalam waktu singkat, tak lain karena semakin canggihnya transportasi zaman sekarang. Karena begitu banyaknya kendaraan yang ada, sekarang menjadikan lalu lintas semakin padat. Asap kendaraan menjadikan polusi semakin pekat. Hanya saja, tidak selalu adanya kendaraan menjamin seseorang mampu mengendarainya dan cepat sampai tujuan karena banyak kendala. Apalagi bila ingin mengirim barang, tak harus diri sendiri yang berangkat menuju kantor kurir. Kadang juga seseorang ingin makan atau nyemil, tetapi dia malas untuk keluar. Rupanya peluang inilah yang ditangkap oleh pendiri bisnis ojek online. Hingga saat ini, ojek online yang terkenal adalah Gojek dan Grab. Ribuan orang direkrut untuk menjadi mitra alias menjadi driver ojol. Ternyata dari ribuan orang yang berprofesi sebagai driver ojol, muncullah berbagai kejadian yang menjadikan rona-rona suka duka yang sayang jika dilewatkan. Pasti penasaran kan dengan cerita suka duka driver ojol itu? Oke, langsung saja saksikan video ini sampai habis. Tapi, Sidul ingatkan dulu ya, kalau belum subscribe, segera klik tombol merah yang bertuliskan subscribe ya. Jangan khawatir, subscribe itu gratis kok. Dan jangan sungkan untuk membagikan video ini ke teman-teman kalian, agar semakin banyak orang yang mengetahui channel yang bermanfaat ini. Oke? Tips dari penumpang. Katanya sih, dunia ini sudah tua dan manusia yang menghuninya semakin banyak yang jahat. Buktinya sering terdengar berita kriminal yang kadang membuat kita ketakutan. Tapi nyatanya, orang baik masih banyak loh. Hal ini yang dialami driver ojol dari Jakarta bernama Melu. Melu mengaku mendapat orderan mengantar laptop dari kawasan Kemang menuju Cilandak, Jakarta Selatan. Sayangnya, sewaktu sampai di sana, Melu harus menunggu sampai 1 jam. Barulah si pemilik laptop keluar dan langsung memberi Melu amplop tebal yang ternyata berisi uang yang banyak. Mungkin itu buah kesabaran Melu ya. Tips yang banyak juga pernah dirasakan oleh Muhammad Faris Faizul dari Malaysia. Dia mendapat rezeki nomplok sebesar Rp1.000 atau setara 3,5 juta rupiah. Padahal Faris hanya diminta mendoakan supaya customer itu cepat punya anak. Terbukti kan kalau jadi ojol itu menyenangkan? Diajak makan oleh customer. Selain mendapatkan tips yang tidak terduga, tak jarang ojol mendapat tawaran makan bersama customer. Selama menyetir sepeda motor, seorang ojol pasti merasakan capek, haus, lapar bukan? Pastilah. Makanya jika mendapat customer yang baik hati, tentu mereka akan sangat bersyukur sekali. Sekadar senyum saja sudah cukup kok. Apalagi kalau ditawari makan, pasti senangnya double. Tak jarang driver ojol mendapat tawaran makan dari customer. Tentu saja tawaran itu disambut sukacita oleh Mas Ojol. Semoga para customer yang sering melakukan ini, rezekinya semakin lancar ya. Dapat jodoh. Ada berbagai cara kita bisa mendapatkan jodoh. Ya, jodoh memang tetap menjadi rahasia Tuhan. Sedangkan cara mendapatkannya tentu dengan cara yang berbeda-beda. Hal inilah yang dialami beberapa ojol di Indonesia. Salah satunya dialami Abdul Aziz. Driver ojol ini mendapat durian nomplok berupa jodoh cewek cantik. Tapi kalau dari ceritanya sih, Aziz ini menguatkan mental dulu sebelum menembak si gadis. Akhirnya mereka jadian dan bisa menikah loh.
Tak hanya Aziz loh guys yang mendapat jodoh karena berprofesi jadi ojol. Ada banyak puluhan cerita tentang perjodohan ini. Nah, siapa tahu kalian terinspirasi dari kisah ini sehingga kalian tertarik jadi ojol. Orderan di cancel atau fiktif. Kalau yang ini cerita nggak enaknya jadi ojol ya guys. Ketika mendapatkan orderan dari customer, tentu Mas Ojol akan tersenyum dan berbahagia. Karena itu artinya dia tidak diam saja di pangkalannya. Sayangnya ada saja orang nakal untuk mempermainkan para ojol. Kebanyakan sih orderannya berupa makanan. Melalui aplikasi customer memesan makanan dan menyuruh ojol untuk mengantarkan ke suatu tempat. Ternyata setelah sampai pemesan tidak ditemukan. Tentu saja ini sangat merugikan ojol. Karena kadang mereka sudah bersusah payah untuk antri. Kemudian mencari tempat si pemesan, ternyata tak ditemukan. Kasihan kan si ojol rugi waktu, rugi tenaga, rugi bensin, dan tentu saja rugi biaya. Nah, buat kalian si Dultuber, jangan sampai berbuat demikian ya. Terkena prank. Hampir sama dengan orderan fiktif yang sama-sama merugikan. Tak jarang ojol menjadi sasaran prank atau guyonan. Bahkan tak tanggung-tanggung yang melakukan malah artis terkenal loh. Sebut saja Baim Wong dan Nikita Mirzani. Meskipun pada akhirnya si ojol diberi imbalan yang banyak, tetap saja hal ini menimbulkan kekesalan bagi si ojol, bahkan orang yang menyaksikannya. Beberapa waktu lalu viral berita ojol yang diprank hingga habis Rp525.000. Lebih miris lagi, yang melakukannya ternyata anak SMP. Syukurlah kemudian kejadian ini diurus, dan semoga tidak terulang lagi. Kecelakaan. Pekerjaan ojol pasti tak lepas dari kendaraan dan jalan. Kehati-hatian tentu sangat dibutuhkan dan butuh konsentrasi yang tinggi. Sering kita mendengar peristiwa kecelakaan yang menimpa ojol dari luka ringan hingga meninggal dunia. Ini mengingatkan kita bahwa menjadi ojol bukanlah pekerjaan yang remeh dan seenaknya. Karena pekerjaan yang kelihatannya hanya menyetir sepeda motor, mencari alamat terus mengantar, kemudian mendapatkan uang, ternyata resiko yang mengintai begitu besar. Semoga mereka yang mendapatkan musibah ini tetap tabah ya guys, dan yang meninggal mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan. Amin. Dapat penumpang kurang ajar. Sebagaimana ojol yang mempunyai bermacam-macam sifat dan sikap, penumpang ojol pun tak jarang berlaku kurang sopan bahkan sampai kurang ajar. Salah satunya yang dirasakan oleh Pak Ojol bernama Mulyono ini. Mendapat orderan untuk mengantar penumpang yang sangat jauh, yakni dari Purwokerto sampai ke Solo. Awalnya dia menolak karena jarak yang ditempuh sepanjang 230 km. Namun karena memaksa, akhirnya Pak Mulyono menerima. Sayangnya setelah sampai di tempat si penumpang kabur. Sedangkan Pak Mulyono hanya bisa meratapi nasibnya yang sial tersebut. Apa nggak punya hati ya si penumpang tersebut? Ya semoga Pak Mulyono mendapat ganti yang lebih besar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.